Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang masih mengikuti live Zoom pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini materi kita masih materi tentang minggu yang lalu, yaitu materi review tentang bagaimana peranan dari para wanita setelah Sumpah Pemuda. Nah, gerakan-gerakan apa saja yang mereka yang mereka lakukan dan laksanakan ya ketika Sumpah Pemuda. Nah, oke, jadi saya akan share screen. Ini sudah kelihatan ya, Nak? Sudah ya? Oke, jadi tetap sama ya, indikator yang akan kita laksanakan, yang akan kita capai pada hari ini adalah kita ingin menganalisis bagaimana peranan para perempuan atau para wanita ini ketika Sumpah Pemuda ya, setelah Sumpah Pemuda. Tapi sebelum kita memulai dari pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita tetap diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, kemudian keberkahan dalam hidup, kemudian kita bisa segera berkumpul dan pandemi ini segera cepat berakhir. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, jadi ketika tadi saya katakan dengan kalian bahwa materi kita pada minggu ini adalah materi yang sama seperti materi 2 minggu yang lalu, karena minggu yang semalam kita libur ya. Nah, jadi untuk minggu ini kita itu di psikologi membahas tentang ulangan harian yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Nah, soalnya itu adalah saya buat soal esai di sana. Artinya apa? Penjabaran dari apa yang terjadi di masa saat ini tentang para pemuda itu harus kalian tuangkan di dalam psikologi. Baik, untuk hari ini kita mulai saja. Nah, seperti yang saya ungkapkan 2 minggu yang lalu bahwasanya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia setelah gerakan Sumpah Pemuda itu pun ikut maju, ikut melakukan sebuah gebrakan-gebrakan, ikut melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya untuk menyatukan kaum wanita yang ada di Indonesia. Jadi ya hampir sama dengan kaum laki-laki, kalau kaum perempuan yang ada di Indonesia juga, nah mereka bergabungnya awalnya adalah anak-anak dari bangsawan, anak-anak yang dalam tanda kutip berdarah biru. Mereka mempunyai satu misi, ya. Jadi mereka berkumpul. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita pada saat itu yang memang sangat terpinggirkan. Karena apa? Karena memang pada saat di zaman kolonial perempuan-perempuan Indonesia itu hanya ya diperbolehkan untuk mengatur di sektor-sektor rumah tangga saja. Jadi misalnya mengurus suami, mengurus keluarga, mengurus anak seperti itu. Sementara untuk sektor-sektor domestik atau di luar itu tidak, sama sekali tidak pernah diikut sertakan. Padahal ya kalau kita lihat banyak para wanita-wanita di Indonesia itu cukup mampu, mempunyai peranan-peranan yang sangat penting sekali dalam apa? Dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, jadi ketika para wanita-wanita Indonesia ya, mereka mengadakan sebuah pertemuan, sebuah musyawarah, kemudian terjadilah pembicaraan-pembicaraan yang sangat ketat, bermanfaat. Akhirnya mereka membuat sebuah pertemuan yang disebut dengan kongres.
Nanti ya pertemuan-pertemuan ataupun kongres-kongres perempuan yang ada di Indonesia itu sampai 4 kali mereka melakukan kongres-kongres tersebut. Ya mulai dari kongres pertama di 1928, kongres kedua 1935, kemudian kongres ketiga 1938 sampai kongres keempat 1941. Kalau kita lihat ya, cakupan-cakupan dalam kongres-kongres yang dibuat oleh para perempuan-perempuan Indonesia pada zaman kolonial, ini membuktikan bahwasannya apa? Kontribusi perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia itu juga ada gitu, bukan hanya para laki-laki saja ataupun para lelaki ya. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana ya Kongres Perempuan ini mulai terwujud. Nah, jadi Kongres Perempuan itu merupakan salah satu gerakan yang diadakan oleh kaum perempuan pada 1928 sampai 1941 dalam upaya membantu perjuangan ya kemerdekaan Indonesia sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan diskriminasi. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi di zaman kolonial itu perempuan-perempuan Indonesia banyak sekali mendapatkan diskriminasi ya, ketidaksesuaian. Nah, kenapa ketidaksesuaian apa? Nah, karena memang perempuan pada masa itu sektor yang mereka kerjakan adalah sektor-sektor rumah tangga saja. Nah, kemudian kedudukan perempuan pun juga tidak boleh lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya, ketika ada kesempatan bersekolah, maka yang diduluankan adalah laki-laki. Nah, inilah yang disebut ya akhirnya perempuan-perempuan Indonesia harus mendapatkan kedudukan yang setara dan terlepas dari hal yang berbau namanya diskriminasi. Nah, jadi ketika para perempuan-perempuan Indonesia itu bertemu, mengadakan pertemuan, nah mereka itu membuat suatu gebrakan-gebrakan. Nah, inti dari gebrakan-gebrakan tersebut adalah ya mereka harus memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan serta awal-awal perkembangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi perempuan-perempuan itu lebih banyak harus banyak bergerak dalam perkembangan kolonial. Jadi apapun bentuknya, perempuan itu harus punya kontribusi dalam apa? Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Karena apa? Kita lihat para perawat-perawat di zaman kolonial, bahkan nanti di zaman penjajahan Belanda ya, perawat-perawat kaum wanita itu sangat dibutuhkan sekali untuk apa? Ya supaya musuh ataupun lawan itu menjadi terkecoh dengan keberadaan perempuan ini karena memang dianggap bahwasanya perempuan itu adalah kodrat yang lemah. Jadi nggak mungkin dia punya kekuatan. Makanya ya perempuan-perempuan ini menyelusup dalam program pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Nah, jadi bagaimana sejarah kongres dari para perempuan-perempuan di Indonesia itu kita bisa lihat nih. Jadi sejarah kongres dari perempuan-perempuan Indonesia itu seperti bisa kalian lihat di sini adalah dari beberapa pertemuan dari para perempuan-perempuan ya. Kita lihat saja nanti perempuan-perempuan itu merupakan tokoh-tokoh ya dari beberapa istri seperti apa Ki Hajar Dewantara, kemudian dari Siti Sundarinya sendiri, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Nah, mereka membuat sebuah pertemuan. Nah, kalau saat ini namanya apa ya? Kalau pertemuan para perempuan-perempuan itu squad ya namanya, girl squad gitu-gitu. Tapi banyak membahas tentang kalau di zaman sekarang ini kan dia lebih modern ya. Artinya bukan apa ya? Bukan membicarakan tentang kepentingan dari wanita, tetapi kepentingan dari kelompok itu sendiri. Misalnya gaya hidup. Ini berbeda sekali dengan masa pada zaman kolonial. Jadi perempuan-perempuan pada masa kolonial bukan membela tentang gaya hidup, bukan membela tentang kelompok mereka, tetapi mereka membahas tentang apa kontribusi dari perempuan-perempuan Indonesia untuk bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi berbeda dia ya. Jadi kalau sekarang itu namanya gengnya itu squad ya, seperti itu. Nah, jadi
sejarah kongres itu sendiri seperti yang saya katakan itu berawal dari pertemuan-pertemuan beberapa tokoh wanita di Indonesia, kemudian mereka bersatu, kemudian mereka membicarakan bagaimana untuk membahas tentang pertemuan-pertemuan selanjutnya tapi dalam konsep nasional. Ya, tapi dalam konsep nasional. Maka ya terbentuklah nanti Kongres Perempuan yang diadakan pertama sekali di tahun 1928. Ini kejadiannya setelah Sumpah Pemuda ya, setelah kejadian Sumpah Pemuda. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat apa saja hasil-hasil dari Kongres Perempuan yang pertama. Ya, yang pertama kita bisa lihat hasil Kongres Perempuan yang pertama, para perempuan-perempuan di Indonesia itu mengirimkan mosi kepada pemerintahan kolonial untuk menambah sekolah bagi perempuan. Nah, dari awal saya sudah katakan jika ada kesempatan sekolah maka perempuan ini adalah nomor yang terakhir, yang laki-laki itu selalu mendapatkan tempat yang pertama untuk mendapatkan jatah untuk sekolah ya, sementara perempuan tidak diperhitungkan. Maka mereka menginginkan ya adanya penambahan sekolah untuk para perempuan pada masa kolonial. Nah, kemudian hasil yang kedua adalah pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah. Kemudian yang ketiga adalah diadakannya peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia. Artinya harus memang diperhatikan ya. Karena apa? Karena para janda dan anak-anak yang dalam lingkup suaminya itu anak pegawai negeri itu memang harus diberikan kehidupan yang layak. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan. Nah, jadi sebenarnya beasiswa itu juga sudah ada ya sejak pada zaman dahulu. Nah, sudah ada sejak zaman kolonial itu sudah ada. Makanya ya kita bisa lihat sekarang juga banyak beasiswa-beasiswa bagi untuk perempuan, untuk laki-laki itu sudah banyak sekali. Tetapi bisa kalian pikirkan bahwasanya program beasiswa ini juga ada pada masa zaman kolonial ataupun zaman penjajahan Belanda. Nah, kemudian hasil kongres yang lain adalah mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberantasan buta huruf. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di era-era kolonial ini, ya bukan saja kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga persen dari buta huruf itu sangat tinggi sekali. Artinya apa? Hampir ya 90% perempuan-perempuan yang ada di Indonesia di zaman kolonial itu buta huruf. Artinya apa? Tidak bisa membaca. Nah, jadi hal ini kenapa? Apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah Belanda itu tidak menginginkan bangsa Indonesia itu tahu membaca, tahu melihat ya apa yang sedang dikerjakan orang-orang Belanda, sehingga program dari ya baca ini itu memang tidak disediakan untuk Belanda, apalagi untuk para perempuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendirikan satu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah bagi perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia. Nah, lebih lagi ditingkatkan ya. Nah, jadi ini Kongres Pemuda yang kedua, ini bisa kita lihat. Nah, hasil kongresnya itu bisa kalian baca ya. Karena hari ini adalah materi yang pengulangan untuk materi review. Nah, kalian bisa baca. Nah, hasil dari Kongres Perempuan yang kedua. Ini kalau kalian lihat gambar-gambarnya udah ini ya, udah pakaiannya udah modern ya. Pada saat itu ini udah keren banget nih. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang zaman sekarang, nah ini udah terbelakang sekali. Mungkin kalian kuno kali, tapi bisa kalian ini ya, bisa kalian pikirkan nanti ketika para perempuan-perempuan yang sekarang ya, kita ambil aja lah misalnya geng squad, gengnya Nia Ramadhani, itu mereka berfoto dengan misalnya baju-baju yang modern di zaman sekarang, dan kita bandingkan 30, 40 tahun atau 50 tahun yang akan datang, mereka juga akan menjadi ya kuno seperti zaman sekarang ini. Itu dia.
Oke, nah ini adalah Kongres Perempuan yang ketiga. Artinya perempuan terus bergerak melalui kongres-kongresnya, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir di Kongres Perempuan Indonesia yang keempat, ya. Ini adalah masa di mana Jepang nanti akan masuk ke Indonesia. Jadi ini adalah kongres yang terakhir. Nanti untuk yang berikutnya pada masa penjajahan Jepang, perempuan-perempuan Indonesia tidak lagi melakukan sebuah kongres, tetapi lebih lanjut mereka langsung terjun ke lapangan seperti yang saya katakan tadi, menjadi apa? Menjadi tentara wanita, menjadi para perawat-perawat yang memang ya mereka itu bekerja untuk membantu Jepang, ya, karena apa, konsepnya nanti ketika Jepang masuk ke Indonesia, konsepsi Jepang itu supaya para wanita-wanita di Indonesia itu punya kekuatan. Nah, jadi inti dari para perempuan-perempuan yang dijadikan tentara wanita pada zaman Jepang nantinya itu adalah untuk kepentingan-kepentingan dari Jepang. Makanya pada zaman Belanda nanti, ya, Kongres Perempuan itu sampai dengan 1941 saja. Oke, nah ketika kita lihat, ya, di masa sekarang seperti yang saya ungkapkan gitu ya dengan kalian, bahwasanya tokoh-tokoh perempuan di era saat ini juga nggak kalah nggak kalah pentingnya dengan tokoh-tokoh perempuan di era zaman kolonial. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa tokoh, mulai dari seorang tokoh ya perempuan yang berasal dari Pakistan. Ya, namanya siapa ini? Namanya adalah Mala, ya. Kalau sebutannya itu adalah Mala dia. Nama panggilannya Mala. Dia terkenal dengan nama Mala. Nah, ini ya perempuan satu ini kalau kita lihat, wah ini keren banget nih. Dia sampai mengalami kekerasan fisik, ya, dipukulin, kemudian dihajar oleh kaum laki-laki. Karena apa? Karena dia melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk membela hak-hak wanita dari sisi pendidikan. Nah, jadi dia sangat berani sekali nih. Nah, jadi bukan saja di luar ya, tetapi di media sosial dia juga membuat sebuah blog yang berisi tentang hak-hak para perempuan. Nah, jadi keren ini. Walaupun dia sudah disiksa secara fisik, tetapi dia juga tidak mengalahkan semangatnya untuk membela kaum perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya daerah-daerah yang memang untuk perempuannya itu sangat rendah sekali ya perhatiannya, itu Pakistan, India, ya kan, Bangladesh, itu kedudukan perempuan untuk saat ini tuh sangat rendah sekali. Makanya ada tokoh perempuan ya yang sangat luar biasa sekali seperti tokoh ini, itu luar biasa sekali untuk menjadi inspirasi bagi kita. Kemudian yang berikutnya itu ada tokoh dari Indonesia yang bernama Liliana, ya, Mbak Lili namanya, atau Mbak Ana, ya. Ini dia berjuang untuk Indonesia itu melalui gerakan olahraganya, ya, gerakan olahraga berupa olahraga bulu tangkis. Nah, dia adalah pemenang pertama di Olimpiade Rio di 2016 dan menghadiahkan untuk bangsa Indonesia itu medali emasnya. Ini luar biasa sekali, perjuangannya cukup luar biasa. Jadi bukan saja untuk membela kaum perempuan, tetapi juga dia membawa harum nama Indonesia. Kemudian, nah, nih tokoh yang satu ini adalah Najwa Shihab, ya, Mata Najwa. Nah, ini keren banget nih juga. Jadi Najwa ini adalah memulai karirnya pertama sekali itu di dunia jurnalis, atau dia adalah seorang wartawan. Jadi nama dia besar dari seorang wartawan. Ini juga luar biasa. Jadi bukan saja dia berbicara atas nama kepentingan perempuan, tapi juga berbicara atas nama kepentingan masyarakat Indonesia. Makanya ya Najwa ini banyak dihujat oleh orang-orang yang tidak menyenangi dengan kata-kata kritikannya, tetapi benar. Nah, dia banyak dihujat, tetapi banyak juga dari masyarakat Indonesia yang mengagung-agungkan dari
Najwa ini. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidah rakyat, jadi istilahnya. Kenapa? Dia yang berani untuk mengkritik pemerintahan yang dianggap tidak benar untuk saat ini. Nah, kemudian ada Tavi Gevinson atau Gevi ya. Jadi ini dia bergerak di bidang fashion. Dia mempunyai blog yang sangat terkenal sekali. Nah, kemudian ini ada orang dari satu lagi, Jennifer Fan. Ya, dia juga pebisnis muda yang mewakili kaum wanita yang ada di seluruh dunia untuk menjadi wanita-wanita tangguh yang terjun di dunia bisnis dan merupakan orang yang sangat berpengaruh sekali ya di dunia perbisnisan dunia. Kemudian ada Dian Pelangi yang juga orang Indonesia yang menginspirasi di fashionnya. Karena apa? Fashion dari Dian Pelangi ini ya, hasilnya kemudian usaha-usahanya itu bukan saja di Indonesia tapi sudah merambah ke dunia internasional. Kemudian berikutnya adalah ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, yang merupakan juga salah satu orang kebanggaan dari bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Sri Mulyani ini pernah mendapatkan posisi yang sangat penting sekali di PBB. Nah, kemudian ada istri dari Obama. Nah, ini juga merupakan salah satu tokoh dari yang membela kaum wanita, khususnya kaum wanita yang berkulit hitam yang memang pada saat itu di Amerika sangat direndahkan ya, kaum apartheid ya, kaum apartheid ini sangat direndahkan sekali. Tetapi karena ada tokoh-tokoh ya, sebenarnya bukan tokoh yang duluan itu bukan Michelle Obama, tapi ada tokoh-tokoh yang lain yang memperjuangkan hak-hak dari warna kulit. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tentang bagaimana para perjuangan dari para wanita-wanita, bukan saja yang berasal dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia. Bagaimana kontribusi mereka untuk menaikkan harkat dan martabat dari kaum perempuan ini. Nah, tentunya ke depan nanti kaum perempuan bisa memposisikan kedudukan mereka untuk pembelaan terhadap kaum perempuan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Nak ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sampai sini. Minggu depan juga kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita pada materi yang baru. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Saya kasih kesempatan, ada waktu kita sekitar 2 menit lagi untuk bertanya. Silahkan Nak. Saya Mem. Ya silahkan, sebutkan namanya. Saya Anissa Pratiwi, Mem. Oke, silahkan Anissa. Bentar ya, Nak. Oke, silahkan. Jadi kan, Mem, maaf Mem agak melenceng dari materi yang tadi, tapi agak berhubungan juga. Iya. Waktu Obama kan mantan presiden Amerika, Mem. Dia kan bukan dari orang kulit putih, tapi kenapa sekarang kulit hitam itu kayak direndahkan gitu di Amerika sekarang, Mem? Sedangkan dulu Obama jadi kok bisa gitu, Mem? Padahal dia kulit hitam juga, kok bisa dia jadi presiden dulu, Mem? Ya, kalau kita berbicara warna kulit, jadi kan kalau dulu latar belakangnya kan ada namanya Nelson Mandela ya, salah satu tokoh yang memperjuangkan dari warna kulit ini. Nelson Mandela itu adalah orang yang berkulit hitam. Nah, memang ya pada zaman dahulu di Amerika itu memang ada status sosial, ada yang membedakan status sosial antara warna kulit hitam dan warna kulit putih. Artinya orang-orang yang berkulit putih itu memang memandang orang-orang yang berkulit hitam itu sebagai budak. Makanya dulu di Amerika itu ada terkenal nama filmnya Little Missy. Kalau kita lihat ya, film Little Missy itu adalah film yang menggambarkan betapa jurang pemisah yang terjadi antara kulit hitam dan kulit putih ini, di mana kulit hitam selalu dijadikan budak. Jadi sembarangan aja mereka itu menjadikan kulit hitam ini budak, walaupun ya kulit hitam ini tidak semuanya itu adalah berasal dari orang-orang bodoh. Nah, jadi
setelah itu artinya Nelson Mandela itu mulai memperjuangkan bagaimana persamaan antara kulit hitam dan kulit putih. Dengan apa? Dengan ya memperkerjakan orang-orang kulit hitam bukan saja di sektor terbawah, tapi sektor-sektor yang tinggi, sektor-sektor yang atas, yang high. Ternyata mereka mampu juga. Artinya apa? Artinya pada saat itu orang-orang kulit hitam bisa menyamakan kedudukannya. Nah, ketika kita berbicara di zaman sekarang ini, misalnya, loh Bu, sekarang ini orang-orang yang berkulit hitam itu mereka direndahkan, nggak semuanya, ya nggak semuanya direndahkan. Karena apa? Karena memang posisi antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika, bahkan di negara-negara Eropa yang lain itu sudah apa namanya selevel. Artinya apa? Tidak ada lagi pembedaan-pembedaan itu. Makanya Obama bisa menjadi presiden. Kenapa? Walaupun dia berasal dari kulit hitam, tetapi kemampuannya untuk memimpin dan masa yang mendukung dia itu sangat banyak sekali. Seperti itu Anissa. Jadi kondisi antara kulit hitam, kedudukan kulit hitam dan kulit putih itu sudah sejajar untuk saat ini. Walaupun memang kalau misalnya ada perbedaan, misalnya mendiskriminasikan kulit hitam, tetapi dalam segi apapun orang-orang yang berkulit hitam itu kedudukannya, pengetahuannya sudah setingkat sama dengan orang-orang yang berkulit putih. Seperti itu Anissa. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Anissa Pratiwi yang sudah memberikan pertanyaan. Minggu depan saya harap kalian juga aktif ya seperti Anissa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.